Halo, apa kabar pemirsa? Harapan saya Anda yang menyaksikan acara ini sehat. Bukan hanya dirinya tapi juga sekeluarga ya. Senang rasanya saya Surapraja bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah pemirsa, buat Anda yang menjadi pemirsa setia di acara Go Healthy, tentu Anda tahu bahwa dalam setiap episodenya kami selalu mengundang narasumber yang baru. Mereka datang ke studio kami untuk berbagi masalah kesehatannya dan juga mencari solusi bagaimana untuk mengembalikan kesehatannya atau menjaga kesehatannya. Nah, jika Anda pemirsa ingin juga berbagi tentang masalah kesehatan, boleh dengan senang hati kami mengundang Anda ke studio Go Healthy. Oke, hari ini saya mau mengawali dengan sebuah pertanyaan. Pemirsa, apakah Anda tahu berapa kadar gula dalam darah Anda? Ayo, kapan terakhir kali dites ya? Kami tidak ingin Anda punya diabetes. Hati-hati, induk dari segala macam penyakit yang komplikasinya begitu banyak. Seperti yang dialami oleh narasumber kami kali ini, namanya Pak Adi. Beliau ini sudah berdamai, hidup bersama diabetes selama 24 tahun. Dia sudah tahu punya diabetes sejak usianya 36 tahun. Bisa dibilang beliau ini living on the edge ya, karena begitu dekat dengan komplikasi gitu loh. Alhamdulillah tidak terjadi. Nah, gula darahnya saat ini sekarang sudah terpantau normal. Jadi artinya apa? Resiko komplikasi bisa ditekan. Kita tentu ingin tahu, ingin belajar dari Pak Adi yang juga adalah seorang dosen, caranya seperti apa bisa mengendalikan gula darah yang tinggi tadi. Sudah tersambung secara online di Semarang, dosen Universitas Diponegoro. Pak Adi, apa kabar Pak Adi? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, biasanya Bapak mengajar soal administrasi bisnis, sekarang mari sama-sama belajar tentang kesehatan ya Pak Adi ya. Iya, Baik. sharing kesehatan. Dan yang akan berbincang bersama saya, bersama Pak Adi, ada dua praktisi kesehatan yang menyenangkan sekali kalau soal penjelasannya mudah dipahami. Ada Mas Boyke Dianugraha. Mas Boyke, apa kabar? Baik, sehat. Dan juga ada Mas Nurman. Apa kabar Mas Nurman? Sehat, Kang Sehat, Ronald. Dan harus pemirsa di rumah sehat. harus sehat. Ya, Pak Adi, sekarang masih aktif mengajar Pak? Masih. Masih ya. Bapak sudah hidup bersama diabetes selama 24 tahun. Ya Pak ya, 24 tahun. Pernah setinggi apa kadar gulanya Pak? Ya, kadar gula tertinggi pernah hampir 400 lah. Waduh, tinggi sekali. Kira-kira nih, coba diingat lagi. Apa kebiasaan Bapak, gaya hidup Bapak yang membuat gula darahnya setinggi itu? Ayo. Oke, saya akan cerita saja. Silakan. Saya dulu hobinya kan olahraga ya, terutama tenis lah. Bagus dong. Terus? Tenis itu seminggu bisa 3-4 kali dan single mainnya ya. Untuk mengimbangi tenaga saya itu itu sering mengkonsumsi minuman yang saya anggap itu berenergi ya. Masih minum minuman yang bersoda tinggi itu 1 liter habis itu. Suatu saat merasakan berat badan saya itu turun drop gitu. Betul, ya itu diabetes tuh. Seminggu itu saat itu turun 10 kilo. Waduh. 1 minggu. Terus sering pengen buang air kecil, cepet haus, gitu. Lemes. Gitu. Ya saya ke rumah sakit, cek ke lab, betul gula darahnya tinggi. Ya, jadi pemirsa di rumah, kalau yang namanya nilai normal kadar gula di dalam darah kita itu, kalau kadar gula darah puasa itu kurang dari 125. Tapi kalau untuk kadar gula darah sewaktu itu kurang dari 200. Itu adalah kadar nilai normal gula darah kita. Jadi harus dijaga segitu ya? Harus dijaga segitu. Jadi kalau dia sudah 400 seperti yang dialami sama Pak Adi, itu berarti sudah hampir 2 kali lipatnya. Tentang gejala-gejala yang dirasakan oleh Pak Adi, berat badan turun drastis, sering haus, lemas, buang air kecil yang lebih sering. Itu udah gejala fix diabetes dong Mas Boyke? Dikatakan kalau di dalam dunia kedokteran itu ada 3 ya. Polifagi banyak makan, polidipsi banyak minum, poliuri sering kencing, dan berat badan yang turun. Turun drastis ya. Nah itu sudah ke arah betul-betul secara apa ya, meskipun belum diperiksa gula darahnya itu sudah menunjukkan ke arah diabetes. Ya. Pak Adi, selain gejala-gejala yang disebutkan, apakah ada ketidaknyamanan lagi dalam tubuh? Suatu saat saya ngajar itu batuk terus. Saya periksa ke dokter internis, ya itu dicek macam-macam ya. Dicek, lalu suruh foto rongsen. Sampai dokter internis pertama saya itu angkat tangan. Waduh. Aduh Pak, saya nggak bisa nangani. Bapak harus saya rujuk ke rumah sakit yang besar. Bapak paru-parunya gini, sudah banyak cairan, nanti paling disedot. Waduh. Pak Adi ini mengalami infeksi paru-paru. Ketika kadar gula darah kita tinggi di dalam darah,
maka imunitas kita menurun. Ya. Infeksi dari luar itu bisa Lebih mudah masuk, masuk. lebih Iya, mudah betul. masuk. Orang Ya. kadang-kadang tidak sadar ya, Mas Iya. Nurman, bahwa sumber gula itu selain dari minum Dari nasi. minuman energi itu ada nasi putih. Putih. Itu sumber kadar gulanya tinggi gula itu ya. tinggi ya, dengan indeks glikemik yang tinggi. Iya, iya. Kemudian juga mie itu juga sama tinggi. Belum minuman-minuman yang bergula ya. Dan itu semua yang mengakibatkan kondisi darahnya menjadi mengental. Betul. Dan darah yang darahnya kental karena kadar gula yang tinggi ini juga tadi mengakibatkan mudah terinfeksi karena bakteri kan Senang senang tinggal sama yang manis-manis. Makanya ketika nomor 1 dalam mengatasi masalah diabetes adalah turunkan kadar harus gula turunkan darah, dulu, turunkan dulu. kemudian juga usahakan agar darah itu tidak kental dan pembuluh darahnya juga menjadi baik. Masalah yang tadi diceritakan itu adalah masalah dulu. Sekarang sudah berubah. Meskipun berubahnya nunggu 24 tahun dulu. Hidup dengan diabetes 24 tahun, Pak Adi, luar biasa ya. Sekarang kalau boleh saya tahu, terakhir ngecek berapa Pak level gula darahnya? Ya sekitar 160 sampai 170 lah. Ya, Pertahankan Bapak ya. Tapi kami ingin tahu nih, usahanya apa? Upayanya apa yang Bapak lakukan? Harus. Ya saya selain merubah pola pikir, pola hidup ya. Pola pikir, pola makan, pola minum. Saya sudah tidak mau lagi untuk minum yang bersoda kayak gitu. Selain juga rutin konsumsi obat secara medis. Bagus. Saya juga sekarang saya menggunakan didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat, masih berbincang dengan Pak Adi. Beliau adalah seorang dosen yang tinggal di kota Semarang. Pak Adi ini punya diabetes 24 tahun. Paling tinggi pernah mencapai angka gula berapa Pak Adi? ya sekitar 390 berapa lah, hampir 400. Apa Ya. yang terasa ketika gula darah Bapak tinggi? Ya sering merasa haus, Betul. lalu sering buang air kecil, terus berat badan turun drastis. Ya. Saya pernah merasakan 1 minggu turun 10 kilo saat itu. Tapi kalau sekarang saya lihat sih Bapak segar, wajahnya bugar gitu kan ya. Apa yang Bapak lakukan? Alhamdulillah. Upaya apa yang Bapak lakukan supaya diabetesnya turun gitu loh, angka gulanya? Yang pertama menjaga pola pikir ya. Ya, mindset kita Pola ya Pak ya. pikir, jangan stres. Good. Ya. Lalu pola makan. Nah. Pola makan. Kurangi karbohidrat. Kurangi minuman-minuman yang bersoda, berenergi. Lalu istirahat. Ya, betul. Lalu juga ya rajin minum obat yang dianjurkan oleh medis. Bagus. Dan terakhir saya mengenal teknologi laser. Setelah menggunakan teknologi laser, sekarang gula darahnya di angka berapa Pak Adi? Ya saya sekitar 160, 170. Pemirsa, jadi Pak Adi ini sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk kesehatannya, untuk gula darahnya ya. Mas Boyke, apa yang dilakukan teknologi laser sehingga gula darahnya bisa turun, stamina muncul lagi, Ya. tidur jadi bagus, stamina jadi oke. Apa nih? Pada darah yang kental, keping-keping darah itu cenderung untuk menempel. Nah, si teknologi laser ketika dinyalakan, itu dia akan mencegah penempelan tersebut. Akibatnya aliran darah lancar. Lalu bagaimana keping-keping darah yang sudah menempel? Dia diuraikan dengan mekanisme fibrinolisis sehingga aliran darah lancar. Lalu bagaimana halnya dengan pembuluh darah? Nah, pembuluh darah terutama pada usia semakin kita menua itu kadar nitrik osidnya yang menjaga elastisitas pembuluh darah yaitu menjadi berkurang, pembuluh darah menjadi kaku beserta dengan proses penuaan itu sendiri. Nah, si teknologi laser ketika dinyalakan dia akan membuat pembuluh darah itu menjadi lebih elastis. Diaktifkan kembali NO-nya. Akibatnya apa? Pembuluh darah itu melebar. Aliran darah lancar dan kalau ada penderita tekanan darah tinggi biasanya tekanan darahnya juga akan turun. Inilah yang mengapa membuat Pak Adi setelah menggunakan teknologi laser itu terjadi perubahan-perubahan yang signifikan. Lemasnya hilang, tidurnya nyenyak, kemudian pusingnya ya karena dia menggunakan intranasal terbantu. Jadi di tubuh kita itu ada yang namanya mitokondria. Mitokondria ini fungsinya adalah sebagai pabrik energi di tubuh kita. Pabrik energi ini dihasilkan dari pembakaran gula dan lemak di dalam darah kita.
Jadi seiring dengan berjalannya usia kita, mitokondria ini performanya menurun. Jadi si teknologi laser ini mengaktifkan kembali performa dari si mitokondria ini. Jadi ketika mitokondria ini performanya optimal kembali, pembakaran gula dan lemak di dalam darah juga ikut optimal sehingga energinya meningkat. Dengan begitu kadar gula darahnya jadi menurun. Mitokondria ini juga sebagai pengatur regenerasi sel di dalam tubuh kita. Jadi ketika mitokondria ini nggak bagus, otomatis regenerasi sel kita juga nggak bagus. Makanya pada beberapa kasus orang yang mengalami diabetes, lukanya nggak sembuh-sembuh. Mitokondria juga berfungsi untuk menyimpan kalsium di tubuh kita. Jadi kalsium ini kan penting sekali ya Mas Boyke ya untuk kepadatan tulang kita. Terus makan nih yang harus diperbaiki. Itu dia. Jadi salah satu yang agak susah ditinggalkan kebiasaan itu adalah makan nasi. Nasinya nasi putih. Orang Indonesia kan makan nasi putih. Mohon maaf nih, Pak Adi masih makan nasi putih nggak? Masih lah. Soalnya kalau nggak makan Saya nasi. pernah juga mencoba nasi merah itu ya. Dicampur dengan nasi yang putih, jadinya merah semua. Akhirnya anak-anak nggak mau makan. Betul, karena memang nasi putih ya nikmat. Cuman harus diwaspadai pemirsa. Indeks glikemik atau kadar gula nasi putih itu begitu tinggi. Nah ini apa dong Mas Num, apa yang bisa kita lakukan kalau kita harus mensubstitusi atau mengolah nasi bagaimana ya biar aman ya? Kita bisa gunakan teknologi untuk mengatasi atau menurunkan kadar gula di dalam nasi putih. Lebih kurang itu sampai 51% itu bisa dikurangi dengan teknologi itu. Kemudian ada satu teknologi lagi untuk membantu kualitas dan kapasitas dari otot kita. Ini adalah sebuah acara yang hadir dengan masalah tapi juga dengan solusi. Dan solusinya adalah teknologi. Jadi yang pertama teknologi laser untuk darah dan pembuluh darah sudah digunakan oleh Pak Adi. Tambah lagi dari informasi dari Mas Nurman, teknologi untuk memasak nasi sehingga kadar gulanya bisa turun sampai dengan 51%. Dan yang terakhir adalah teknologi untuk otot. Apa hubungannya otot sama diabetes? Apa hubungannya? Nanti kami akan jelaskan lebih dalam lagi di segmen berikutnya. Tapi yang pasti ya, jangan sampai Anda punya diabetes pemirsa. Hati-hati dengan komplikasinya dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Gunakan teknologi laser sekarang juga. Jangan sampai diabetes menjadi komplikasi. Apalagi untuk Anda yang sekarang, aku kan masih sehat kok, harus pakai. Justru untuk pencegahan jauh lebih baik. Nah pemirsa, mengenai teknologi laser, bagaimana cara mendapatkannya? Simak penjelasan dari Mas Panji berikut ini. Pemirsa, Anda sudah menyaksikan bagaimana manfaat teknologi laser bagi penderita diabetes. Mari kita manfaatkan sinergi teknologi laser dan juga teknologi NMAS. Teknologi laser dapat membantu mengurangi gula darah yang tinggi dan juga bisa membantu mengurangi kekentalan darah dan menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan sehingga bisa membantu mengurangi resiko komplikasi akibat diabetes. Untuk itu mari kita gunakanlah Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Alat kesehatan yang menghadirkan 10 titik mata laser berwarna merah dan 4 light terapi berwarna biru dan juga kuning yang disinergikan dengan teknologi NMAS. Dan penggunaannya praktis. Cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri 2 kali dalam 1 hari, pagi dan juga malam hari untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMAS bisa Anda gunakan pada area otot yang membutuhkan. Hubungi kami dan dapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya Aku Laser Ultimate bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat masih belajar dari kisah kesehatannya Pak Adi, seorang dosen di Semarang. Beliau ini pernah punya angka diabetes paling tinggi mencapai angka 400 dan beliau hidup berdampingan dengan diabetes selama 24 tahun. Ya, beruntung Bapak ini tidak sampai menjadi komplikasi. Karena hati-hati dengan diabetes pemirsa, komplikasinya dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, sebut saja stroke, serangan jantung, gagal ginjal, bahkan kaki bisa sampai diamputasi. Nah, Pak Adi ini sudah menggunakan teknologi laser. Pak Adi, di rumah selain Bapak yang menggunakan teknologi laser, siapa lagi Pak? Ya kadang-kadang nyonya, lalu saudara, kakak.
Lalu teman, teman saya cerita itu terus tak pinjemi gitu. Ini mereka ada keluhan atau apa Pak? Kalau yang teman itu dia stroke, masih muda, kelahiran tahun 70, udah kena stroke gitu. Rekannya Pak Adi yang kena stroke, lalu menggunakan teknologi laser, kan Bapak pinjami ya, sekitar 1 bulan. Ada perubahan nggak Pak ke arah lebih baik gitu loh? Saat saya pinjami itu masih di rumah sakit, saya pinjami, saya suruh make sehari 2 kali, kadang-kadang di hidung itu. Lalu alhamdulillah pulang. Ya, perkembangannya lumayan bagus lah. Ini mungkin ada yang baru bergabung, Pak Adi boleh diberitahu lagi pemirsa, manfaat apa yang Bapak rasakan setelah menggunakan teknologi laser Pak? Badan tuh terasa enak, bugar, seger gitu ya. Segar ya. Lalu jarang merasakan pusing-pusing atau pening-pening, kepala itu jarang. Lalu kualitas tidur ya, kualitas tidur juga nyenyak itu. Sip, ya. Berkualitas. Tidur tuh bisa sampai pules, bangun seger gitu. Dulu kadar gulanya 400 nih pemirsa Pak Adi ini. Setelah menggunakan teknologi laser sekarang berapa kadar gula darahnya Pak? Ya sekitar 160, 170. Paling senang kalau melihat orang sakit menggunakan teknologi laser, nurut sama dokter dan merubah gaya hidupnya langsung ada perubahan. Artinya apa? Ada niat, ada usaha dan kerja keras untuk sehat. Sehat bisa diupayakan? Harus. Ya, ada yang namanya pola hidup sehat. Pola makan, pola tidur, pola manajemen stres, dan pola olahraga. Ada yang namanya aktivitas hidup sehat, yaitu check up kesehatan, menjalankan pola hidup sehat, kemudian mengkonsumsi obat dokter, dan menggunakan teknologi laser. Nah, kalau pola hidup sehat ini, dia tuh sebenarnya si teknologi laser ini membackup, menunjang daripada pola hidup sehat kita. Dengan cara si sinar merahnya itu membantu. Membantu apa? Membantu mengurangi pengentalan darah. Karena pola makan kita lemak, gorengan, santan, ya akan mengakibatkan darah kental. Tetapi si sinar merah laser itu akan membantu untuk mengurangi pengentalan darah, mekanisme mitokondria, ya, mekanisme pencegahan agregasi trombosit dan mekanisme fibrinolisis. Ya. Lalu sinar birunya apa? Itu akan membantu untuk pembuluh darahnya, sehingga dia itu mengakibatkan pembuluh darahnya menjadi lebih lebar. Akibatnya apa? Tekanan darah turun, pembuluh darah lebih elastis. Kemudian ada yang yellow light. Yellow lightnya dia membantu untuk pertama mengoptimalkan tidur kita. Karena pada orang-orang tua itu semakin tua, orang menopause itu kita menjadi kurang tidurnya karena melatoninnya juga menurun. Si yellow light-nya juga itu kita kenal dengan happy light. Dia membuat kita lebih bahagia, lebih senang dalam menjalani hidup. Dan nah pola olahraganya apa? Pola olahraganya dibantu dengan teknologi NMES karena dia bekerja untuk syaraf dan otot. Jadi lengkap sudah. Pembuluh darah, darah, syaraf, dan otot. Otot kita ini untuk menopang tubuh kita agar tubuh kita tetap berdiri tegak. Selain itu apa? Otot ini adalah salah satu organ di tubuh kita yang mengkonsumsi atau membakar kadar gula dan lemak di dalam darah paling banyak hingga 80%. Jadi penting sekali kita untuk menjaga volume otot dan kekuatan otot kita. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kekuatan otot dan volume otot kita adalah dengan memanfaatkan teknologi NMES. Karena dengan teknologi NMES ini, Neuromuscular Electrical Stimulation bisa merangsang kontraksi otot sehingga mencegah terjadinya penyusutan otot. Teknologi NMES ini ketika ditempelkan dia akan merangsang kontraksi otot. Bisa ditempelkan di mana saja yang kita butuhkan. Nah, selain itu apa? Selain orang yang diabetes, orang-orang dengan keterbatasan aktivitas fisik seperti orang yang mengalami jantungnya bengkak, Kang Ronald. Kemudian orang yang stroke, terkena stroke, nggak bisa bergerak. Iya, bener banget. Nah, itu bisa memanfaatkan teknologi NMES untuk menjaga kualitas atau volume dari ototnya sendiri. Nah, tapi yang paling penting adalah orang yang masih sehat untuk pencegahan. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Oh, masih relevan sampai hari ini ya? Ya, masih ya. Masih. Pemirsa, selain Pak Adi yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser, juga ada masyarakat lainnya. Seperti apa kisahnya? Ini dia. Saya penderita diabetes. Saya sempat 300 glukosa darah saya. Sebelumnya saya mempunyai keluhan yaitu mata saya buram, mudah haus, dan mengantuk.
Setelah saya memakai teknologi laser, berangsur pulih dan mencapai angka paling tingginya itu kadang 110-an. Gejala-gejala yang saya rasa sudah mulai pulih dengan cara saya juga dibantu dengan olahraga teratur dan pola hidup sehat. Pak Adi, harapan dan pesannya apa nih Pak? Ya, saya cuman punya pesan kalau pemirsa itu punya penyakit, tidak perlu dipikir sakitnya, tapi dimanage secara baik. Ya. Dimanage itu berarti pola macam-macam tadi ya, sampai penggunaan teknologi laser tadi. Yang kedua tadi adalah kita harus semangat hidupnya harus tinggi, harus optimis menghadapi masa depan. Itu aja pesan saya. Pak Adi sehat selalu. Baik, terima kasih Mas Nurman, Mas Boyke. Kami ingatkan lagi, jika Anda peduli kepada kesehatan, yuk ikuti saran-saran yang sudah disampaikan oleh Mas Boyke dan juga Mas Nurman, dan juga kisah yang sudah dibagikan tadi oleh Pak Adi. Gunakan teknologi laser sekarang juga, apalagi sekarang teknologi laser bersinergi dengan teknologi NMES. Laser untuk darah dan pembuluh darah, NMES untuk saraf dan otot. Dua teknologi ini disatukan dalam satu alat. Seperti apa alatnya? Bagaimana cara mendapatkannya? Mas Panji akan menjelaskan untuk Anda. Mas Panji, silakan. Pemirsa, sudah banyak yang merasakan manfaat dari teknologi laser. Sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari teknologi laser. Untuk itulah kami persembahkan kepada Anda Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser yang menggunakan 10 titik mata laser berwarna merah dan 4 light terapi berwarna biru dan juga kuning yang disinergikan dengan teknologi NMES yang dapat digunakan pada area otot yang membutuhkan. Karena nanti teknologi NMES akan memberikan sinyal elektrik kepada sistem syaraf dan juga sistem otot kita untuk merangsang kontraksi otot guna mencegah penyusutan otot. Dan Aku Laser Ultimate juga merupakan alat kesehatan yang sudah terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah. Pastikan Anda memiliki Aku Laser Ultimate dari Gogomall supaya Anda bisa memiliki garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami dan dapatkan manfaat terbaik dari Aku Laser Ultimate.